Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadil mustafa Sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wabah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyil hasimiyyi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Puji syukur mari kita haturkan kepada ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan itu kita dapat melakukan segala aktivitas kegiatan kita sehari-hari seraya kita bermunajat, bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan pada hari ini membawa keredoan, keberkahan, serta petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan memberikan suatu amalan dan mengijazahkan suatu amalan, di mana amalan ini sangat mustajabah yang luar biasa khasiatnya, sebuah doa dari seorang Nabiullah, Rasul Allah yang sangat sabar. Doa ini luar biasa khasiatnya, dapat menyembuhkan segala berbagai macam penyakit dan menghindari penyakit yang sangat berbahaya. Di samping menyembuhkan doa tersebut, doa ini pula dapat diberikan untuk menjaga dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Doa ini pernah diucapkan oleh seorang Nabiullah, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang kaya raya, sebab ia memiliki perkebunan dengan lahan dan lumbung yang luas. Selain itu, ia juga memiliki peternakan dengan jumlah yang fantastik, dengan hewan-hewan mencapai ribuan ekor. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dengan kesabaran, ujian yang Allah berikan akibat ketidaksukaan makhluk Allah yang bernama iblis laknatullah alaih, Allah memberikan pujian dan Allah memberikan suatu kebahagiaan dengan pujian dalam surat yang Allah gambarkan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Pujian Allah tersirat dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dalam konten kali ini, Al-Fakhir Buya Helmi akan memberikan suatu amalan dan mengijazahkan suatu amalan, di mana amalan ini sangat mustajabah yang luar biasa khasiatnya, sebuah doa dari seorang Nabiullah, Rasul Allah yang sangat sabar. Doa ini luar biasa khasiatnya, dapat menyembuhkan segala berbagai macam penyakit dan menghindari penyakit yang sangat berbahaya. Di samping menyembuhkan doa tersebut, doa ini pula dapat diberikan untuk menjaga dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Doa ini pernah diucapkan oleh seorang Nabiullah, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ishak yang merupakan putra Nabi Ibrahim. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang kaya raya, sebab ia memiliki perkebunan dengan lahan dan lumbung yang luas. Selain itu, ia juga memiliki peternakan dengan jumlah yang fantastik, dengan hewan-hewan mencapai ribuan ekor. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Dengan kesabaran, ujian yang Allah berikan akibat ketidaksukaan makhluk Allah yang bernama iblis laknatullah alaih, Allah memberikan pujian dan Allah memberikan suatu kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian dalam surat yang Allah gambarkan. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Pujian Allah tersirat dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan pujian kepada Nabiullah Ayub, maka kami mengabulkan doa-doanya, menganugerahkan Yahya kepadanya, dan menjadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk. Itulah pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 91 kepada Nabiullah Ayub alaihi salam. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Ayat tersebut mengingatkan kita tentang bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah nabi dari Bani Israel yang paling terkenal kesabarannya, bahkan bisa dikatakan beliau adalah orang yang paling sabar di masanya, sehingga beliau
dijadikan simbol kesabaran, di mana orang biasanya berkata, sabarlah seperti kesabaran Nabiullah Ayub. Selain itu, Nabiullah Ayub adalah seorang nabi yang terkenal kaya raya dengan harta melampaui jumlah ternak yang ribuan dan luar biasa banyaknya. Meski demikian, Nabiullah Ayub tetap tekun beribadah kepada Allah dan tidak henti-hentinya melakukan kebaikan. Para malaikat di langit terkagum-kagum, dan banyak dari mereka, dari para malaikat itu, membicarakan tentang ketaatan Nabiullah Ayub dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis yang mendengar pembicaraan para malaikat dengan memuji ketaatan Nabiullah Ayub merasa iri dan ingin sekali menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan orang yang celaka. Mungkin iblis berprasangka buruk. Mungkin saja Nabiullah Ayub alaihissalam beriman kepada Allah karena dia mempunyai kekayaan dan tidak pernah diuji oleh Allah. Coba kalau dia jatuh miskin dari kekayaannya dan diuji dengan berbagai macam ujian, pasti imannya akan hancur dan terkikis. Mula-mula iblis mencoba sendiri menggoda Nabiullah Ayub alaihissalam karena iblis mendapat izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji perihal Nabi Ayub dalam hal keimanan. Iblis mencoba menggoda Nabi Ayub agar tersesat dan tidak bersyukur kepada Allah. Namun usaha iblis gagal total. Nabi Ayub tetap tak terkoyahkan. Tidak di situ saja, lalu iblis menghadap Allah meminta agar ia diizinkan untuk menguji keikhlasan Nabi Ayub dan beserta keluarganya. Allah pun mengizinkan. Dengan kata iblis kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis berkata, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub senantiasa patuh dan berbakti kepadamu, senantiasa memujimu, tak lain hanyalah karena takut kehilangan kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadanya. Karena ia ingin kekayaan tetap terpelihara, semua ibadahnya bukan karena keikhlasan, cinta dan taat kepadamu. Andai kata ia terkena musibah dan kehilangan harta benda serta anak-anak dan istrinya, niscaya ia tidak akan taat kepadamu, dan izinkan aku untuk mengujinya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada iblis, "Sesungguhnya Ayub adalah hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin yang baik. Apa yang ia lakukan untuk mendekatkan diri kepadaku adalah semata-mata didorong iman dan teguh kepadaku." Iman dan takwa takkan menggoyahkannya hanya oleh perubahan keadaan duniawi. Cintanya kepadaku takkan berkurang walaupun ditimpa musibah apapun yang melanda dirinya. Karena ia yakin bahwa apa yang ia miliki adalah pemberianku yang sewaktu-waktu dapat aku cabut daripadanya atau kujadikan berlipat ganda. Ia bersih dari segala tuduhan dan prasangkamu. Engkau tidak rela melihat hamba-hambaku, wahai iblis.
anak cucu Adam berada di atas jalan yang lurus. Engkau menguji keteguhan hati Ayub dan keimanannya pada takdirku. Kuizinkan kau menggoda dan mencoba memalingkannya dariku. Kerahkanlah seluruh pembantu-pembantumu untuk menggoda Ayub melalui menghilangkan, memusnahkan harta dan keluarganya, mencerai-beraikan keluarganya yang rukun damai sejahtera itu. Lihatlah sampai di mana kemampuanmu untuk menyesatkan Ayub hambaku. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Setelah itu iblis pun dan para pembantunya mulai menguji, menggoda, menyerbu keimanan Nabi Ayub alaihissalam. Mula-mula mereka membinasakan hewan ternak peliharaan Nabi Ayub. Disusul kemudian lumbung-lumbung gandum untuk dimusnahkan dan lahan pertaniannya yang dibakar hingga musnah. Iblis mengira dengan ujian tersebut Nabi Ayub akan berkeluh kesah setelah kehilangan ternak dan pertaniannya. Namun ternyata Nabi Ayub berprasangka baik kepada Allah. Segalanya ia pasrahkan kepada Allah. Harta adalah titipan Allah yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Merasa gagal, iblis mendatangi putra-putra Nabi Ayub alaihissalam yang sedang berada di sebuah gedung-gedung yang besar dan megah. Iblis menggoyang-goyangkan tiang-tiang gedung tersebut sehingga gedung itu roboh dan membuat anak-anak dari Nabi Ayub yang berada di dalamnya meninggal dunia. Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Iblis mengira usahanya kali ini akan berhasil menggoyahkan iman dari Ayub yang memang sangat menyayangi putra-putranya. Namun sekali lagi iblis harus kecewa karena Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah walaupun Nabi Ayub bersedih hati dan menangis, tapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Memberi menghendaki sesuatu, tak seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis yang masih belum puas, lalu menaruh vaksin bakteri di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita penyakit kulit yang sangat menjijikkan. Lebih parahnya lagi, para tetangga Nabi Ayub yang tidak mau ketularan mengusir Nabi Ayub dari kampung mereka, sehingga pergilah Nabi Ayub bersama istrinya Rahma ke sebuah tempat yang sepi dari manusia. 7 tahun dalam penderitaan terus-menerus memang merupakan ujian terberat dari Nabi Ayub dan istrinya Rahma. Namun Nabi Ayub tetap bersabar dan berzikir dan berdoa kepada Allah. Iba melihat Nabi Ayub, sang istri berkata, "Wahai Ayub, seandainya engkau berdoa kepada Tuhanmu, niscaya Dia membebaskanmu. Aku hidup selama 70 tahun, kata Nabi Ayub, dalam keadaan sehat, dan Allah baru mengujiku dalam keadaan sakit selama 7 tahun. Ketahuilah, itu amat sedikit dibanding masa kenikmatanku yang Allah berikan selama 70 tahun. Akhirnya, iblis menyerah dan mengakui bahwa Nabi Ayub adalah Nabi Allah dengan tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Perlu sahabat Buya Helmi ketahui, sakit Nabi Ayub tidak main-main. Membuat tidak ada lagi anggota badannya yang utuh kecuali jantung, hati, dan lidahnya. Hatinya untuk mengingat Allah,
lidahnya untuk berzikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Sampai suatu ketika Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Ayub dengan firman-Nya, "Hai Ayub, hantamkanlah kakimu ke tanah, dari situ akan memancar air yang dengannya kau akan sembuh dari penyakitmu. Kesehatanmu akan pulih jika kau mempergunakannya air tersebut untuk minum dan mandi." Sahabat Buya Helmi, pencinta amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua dimanapun kita berada. Lantas, apa rahasia yang Nabi Ayub ucapkan? Apa doa Nabi Ayub selama ini sehingga Allah mengabulkan segala penyakit yang ganas, yang luar biasa yang diderita oleh Nabi Ayub? Nabi Ayub berdoa dengan doanya, "Allahumma anni masanniyad durra wa anta arhamur rahimin." Al-Baqir ulangi, "Allahumma anni masanniyad durra wa anta arhamur rahimin." Itulah dengan artinya, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Sahabat Buya Helmi, doa itulah yang sangat mustajabah sebagai barometer motivasi kita bagi sahabat-sahabat Buya Helmi yang mempunyai penyakit yang sangat berbahaya, apakah itu penyakit kanker maupun penyakit apapun yang sangat ganas. Baca doa itu, insya Allah dengan doa dan keyakinan yang terus-menerus kita baca, Allah akan menyembuhkan penyakit kita jika kita mengalami suatu sakit yang sangat berbahaya.